Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, yes. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan untuk anak-anakku kelas 10, hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tentu saja di SMP dulu kalian juga sudah diajarkan oleh guru kalian terkait dengan dasar negara Indonesia, kemudian ada dasar hukum Indonesia, kemudian ada bentuk pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita coba ingat-ingat kembali materi apa yang sudah kalian pelajari dulu di SMP, dan kebetulan materinya hampir mirip dengan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya baik, untuk buku yang akan kita gunakan seperti pada gambar ya, Pak Andi menggunakan buku dari Kementerian Pendidikan terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan edisi tahun 2016 yang kalian juga sudah dipinjami dari perpustakaan sekolah. Baik, nanti apabila dalam pembelajaran ada kesulitan jangan sungkan untuk bertanya, bisa melalui WA pribadi kepada Pak Andi, atau nanti ketika ada sesuatu yang penting bisa kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Ya, kita mulai dari apa itu pemerintah. Tentu saja tiap-tiap negara di dunia ini yang ada pasti memiliki pemerintah dalam menjalankan segala urusan dan juga aktivitas kenegaraan. Lah, pemerintah itu apa sih? Pemerintah pada hakikatnya itu merupakan sebuah organisasi. Jadi tidak kesatuan ya, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan juga menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah suatu negara. Dan untuk di Indonesia, pemerintah itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemerintah pusat dan yang kedua adalah pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu pada hakikatnya merupakan pemerintah yang dilaksanakan atau yang melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pusat atau kenegaraan. Bisa lembaga-lembaganya seperti lembaga eksekutif seperti presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan juga lembaga-lembaga pemerintahan lain yang berada di dalam kementerian. Sedangkan pemerintah daerah itu merupakan pemerintahan yang berada di daerah, bisa daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota, dan juga dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pak, kok kenapa sih kita ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah? Di Indonesia terdapat pemerintah daerah. Alasannya adalah karena Indonesia seperti yang sudah kalian ketahui wilayahnya sangat luas, kulturnya berbeda-beda, kemudian kepentingannya juga berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda tiap-tiap daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat mungkin tidak bisa mengcover semuanya, sehingga butuh pemerintah daerah yang tahu dan juga mampu untuk mengalokasikan seluruh kebutuhan di daerahnya masing-masing. Tentu saja contohnya seperti daerah Jawa. Daerah Jawa dengan daerah Papua kebutuhannya jelas berbeda. Itu ya. Kemudian ada sistem pembagian kekuasaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan itu apa sih menurut kalian? Kalau Pak Andi jelaskan, kekuasaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkannya. Itu pengertian kekuasaan. Nah, untuk kekuasaan sendiri secara kenegaraan secara umum, macam-macam kekuasaan negara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu meliputi eksekutif,
legislatif, dan juga federatif. Kekuasaan eksekutif itu apa sih? Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang atau peraturan. Kemudian kekuasaan legislatif itu apa? Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan juga mengadili setiap tindakan yang menyalahi undang-undang. Yang terakhir, yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan federatif? Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan negara lain. Ini menurut pendapat pertama, menurut John Locke. Sedangkan menurut pendapat kedua yaitu menurut Montesquieu. Pendapat Montesquieu, beliau berpendapat bahwasanya kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dinamai oleh Montesquieu trias politica. Pertama, kekuasaan eksekutif menurut Montesquieu adalah kekuasaan membuat undang-undang. Ini sama ya antara John Locke dan juga Montesquieu. Kemudian yang kedua adalah legislatif. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Hanya melaksanakan. Sedangkan John Locke kan ada 2. Kalau Montesquieu hanya melaksanakan undang-undang saja. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu adalah kekuasaan mempertahankan atau mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Dan pendapat Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Ini diingat-ingat ya, macam-macam kekuasaan negara secara umum. Lah, kemudian bagaimana sih pembagian kekuasaan di Indonesia? Untuk pembagian kekuasaan, kita harus tahu dulu ada yang namanya pemisahan kekuasaan, ada pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan atau separation of power diartikan sebagai kekuasaan negara itu dipisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun mengenai fungsinya. Misalkan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga itu terpisah urusannya masing-masing, tanpa ada kontrol, tanpa ada hubungan apapun antara ketiga lembaga itu. Jadi kalau tugas eksekutif sudah selesai ya sudah, tugas yudikatif sudah selesai ya sudah, tugas federatif sudah selesai ya sudah, tanpa adanya koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Sedangkan pembagian kekuasaan atau divisions of power, negara memang dibagi dalam beberapa bagian, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Ketiga lembaga ini saling bekerja sama untuk membuat sebuah negara menjadi negara yang baik, negara yang makmur, negara yang sejahtera, dan terdapat pengawasan di dalamnya. Jadi apabila eksekutif melakukan kesalahan bisa diingatkan oleh legislatif. Begitupun sebaliknya. Nah, ini contoh negara yang menggunakan sistem pemisahan kekuasaan ada Amerika Serikat. Sedangkan contoh yang menggunakan pembagian kekuasaan adalah Indonesia. Ini ya. Jadi Indonesia secara kekuasaan itu menggunakan pembagian kekuasaan. Lah, kemudian Indonesia menganut pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dibagi lagi menjadi 2. Ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Kita bahas satu persatu. Kekuasaan horizontal itu apa sih? Pembagian kekuasaan secara horizontal itu merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang stratanya itu sama. Nanti ada gambarnya biar kalian lebih jelas. Kemudian untuk pembagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Jadi yang paling atas itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, seperti ini gambarnya. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Ada kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter.
semuanya sejajar. Ini merupakan pembagian kekuasaan secara horizontal. Sedangkan untuk pembagian kekuasaan secara vertikal dari atas ke bawah, yang paling atas sendiri ada pemerintah pusat, bawahnya ada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Itu ya terkait dengan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Lah, pembagian kekuasaan vertikal ini muncul karena adanya otonomi daerah. Ya, kalian pernah belajar mengenai otonomi daerah. Kalian juga pernah belajar apa itu desentralisasi. Karena adanya otonomi daerah, karena adanya desentralisasi ini, maka harus ada pembagian kekuasaan secara vertikal sehingga pemerintah daerah itu bisa melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan baik, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, untuk masuk ke penugasan, silakan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu kalian kerjakan. Yang nomor 1, tolong kalian jelaskan apa yang dimaksud kekuasaan konstitutif, apa yang dimaksud kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan juga moneter. Semuanya ada di dalam buku cetak kalian masing-masing. Ditulis di buku tulis, jangan terlalu panjang lah, intinya saja. Kekuasaan konstitutif itu apa, eksekutif apa, legislatif apa, yudikatif apa, dan seterusnya. Kemudian nomor 2, menurutmu apa yang akan terjadi apabila negara dipimpin oleh pemerintahan yang korup? Kalian jelaskan pendapatmu masing-masing. Dan untuk penugasan silakan ditulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom masing-masing. Baik, mungkin itu saja pembelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah-salah kata, Pak Andi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam beraktivitas. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.